Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Rodia dari kelas AK20A. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memprediksi dataset menggunakan Naive Bayes. Nah, apa sih itu Naive Bayes? Naive Bayes merupakan metode klasifikasi probabilistik yang berdasarkan pada teorema Bayes. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama, siapkan dulu klik datanya, yaitu dataset. Sini. Nah, di sini kita klik dulu datasetnya. Kita akan menggunakan dataset attrition train. Sebelumnya ini sudah di-download ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan klik model. Nah, kita akan mengklik widget Naive Bayes-nya. Lalu kita kemudian pilih widget yang ada di evaluate, itu pilih test and score. Oke. Nah, Naive Bayes sendiri digunakan untuk klasifikasi teks yang melibatkan set data pelatihan dimensi tinggi. Nah, sedangkan untuk test and score ini akan menguji algoritma learning. Test and score ini melakukan dua hal. Yang pertama, widget test and score akan menunjukkan tabel dengan ukuran kinerja classifier yang berbeda. Lalu yang kedua, output hasil evaluasi yang dapat digunakan oleh widget lain untuk menganalisis kinerja pengklarifikasi. Nah, lalu selanjutnya menghubungkan dataset ini dengan test and score. Setelah dihubungkan dataset ke test and score, kita akan menghubungkan lagi Naive Bayes-nya ke test and score. Test and score-nya kita lihat. Nah, dapat dilihat hasil dari akurasi pada data test and score. Naive Bayes memiliki akurasi 0,772, di mana ini adalah akurasi yang cukup tinggi, artinya dataset yang digunakan itu cocok. Begitupun juga akurasi pada CA dan F1 ini, precision dan recall juga memiliki akurasi yang baik. Lalu kita akan menambahkan widget confusion matrix. Nah, untuk widget confusion matrix ini kita hubungkan dengan test and score. Nah, widget confusion matrix ini memberikan jumlah atau proporsi instance antara predicted dan actual class. Pemilihan elemen-elemen dalam matriks memberikan instance yang sesuai ke dalam output. Kita klik dulu. Nah, di prediksi ini yang mengatakan ya itu sebanyak 187. Dan yang mengatakan tidak itu sebanyak 1046. Nah, bagaimana kita melihat isi dataset? Kita akan menggunakan data table yang ada pada data. Kita hubungkan dengan dataset ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa melihat, nah dari dataset ini, kita dapat mengetahui seberapa banyak orang-orang yang jarang bepergian dan suka bepergian, serta mengetahui rata-rata umurnya nih teman-teman, di age. Nah, setelah kita mengetahui isi dari data table ini, selanjutnya kita menambahkan data table dan menghubungkannya ke confusion matrix ini. Kita hubungkan. Ini pindahkan ke data. Dari data ke data juga ya teman-teman. Klik OK. Lalu kita buka. Nah, di sini berdasarkan dataset original yang tadi sebelumnya, terjadi error nih teman-teman. Pada data table yang seharusnya keterangannya itu yes, ternyata di Naive Bayes setelah diolah itu hasilnya diprediksinya itu no. Artinya ini terdapat
ketidakcocokan pada dataset attrition train tersebut yang mengakibatkan prediksinya ini yang sebelumnya yes dan ternyata setelah diolah kembali itu hasilnya no. Nah, kesimpulan dari dataset attrition train ini, kita dapat mengetahui bahwa hal yang menyebabkan pengurangan karyawan seperti perincian jarak dari rumah menurut peran pekerjaan dan pengurangan atau membandingkan pendapatan bulanan rata-rata. Ini ya teman-teman, pendapatan bulanan rata-rata dengan pendidikan juga. Nah, pendidikan juga itu berpengaruh terhadap pengurangan karyawan itu. Nah, ini education. Nah, semua informasi tersebut sudah tercantum pada data table. Ini data yang sudah diolah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.